الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita masih membahas surah Az-Zumar halaman 465, Az-Zumar 57 sampai 67 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 60. Wa yaumal qiyamati ta. Ini ta ketemu ta, maka boleh dibaca dengan idgham. Yaumal qiyamati ta. Ayat 61 wa yunajji boleh dibaca wa yunji. Kemudian bimafazatihim zainnya boleh dipanjangkan bimafazatihim. Ini perbedaannya hanya mufrad sama jamak saja. 62 wa huwa ha boleh disukun seperti biasa wa huwa. Ayat 64 ta'muruni non tasydid ini boleh dilepas menjadi dua nun ta'murunani. Karena memang asalnya dua nun tapi kemudian digabungkan menjadi satu nun bertasydid. Nah, boleh dikembalikan kepada asalnya. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua qiraah ini adalah qiraah yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Az-Zumar ayat 57. Au taqula, atau dikhawatirkan seseorang mengatakan, lau annallaha, kalaulah bahwasanya Allah hadani memberi petunjuk kepada saya, lakuntu minal muttaqin, sungguh aku termasuk orang-orang yang bertakwa.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 57 ini bersambung erat dengan ayat sebelumnya. Jadi kalimat pada ayat 56 itu belum selesai sebenarnya kalau kita sambungkan dengan ayat 57 ini. Maka harus kembali ke ayat sebelumnya. Apa kata Allah pada ayat sebelumnya? Allah mengatakan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah Al-Qur'an yang merupakan sesuatu yang paling baik diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disuruh mengikuti Al-Qur'an? Karena khawatir akan datang siksa, sehingga nanti orang akan menyesal, mengatakan alangkah menyesalnya saya, kenapa saya dulu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga au taqula law annallaha hadani, dia menyesal sehingga mengatakan kalau dulu di dunia Allah ngasih petunjuk saya, maka niscaya saya termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang kafir di akhirat. Allah mengingatkan kita jangan sampai seperti itu. Karena kalau menyesal di akhirat sudah tidak ada gunanya. Menyesal di dunia sebelum mati itu masih ada gunanya. Karena tobat sebelum mati masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sakaratul maut baru melakukan tobat, saat itulah tidak ada gunanya tobat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya seorang hamba malam yugharghir, selama dia itu belum sakaratul maut. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Yugharghir itu maksudnya ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan begini, sehingga ada suara ghar, ghar. Nah, maka ini sudah nyaris mati, sudah tidak bisa tobat lagi. Contohnya Fir'aun, nyawanya sudah sampai tenggorokan baru dia tobat iman kepada Allah, tidak ada gunanya. Nah, maka Allah suruh kita untuk mengikuti Quran, taat kepada aturan Islam sebelum nanti kita menyesal di akhirat kelak dan tidak ada gunanya. 58. Au taqula, atau suatu jiwa mengatakan hina taral adzaba, ketika melihat siksa, yaitu siksa api neraka. Maka dia mengatakan lau anna li qarrah, kalaulah bahwasanya saya memiliki pengulangan. Yang dimaksud pengulangan ini adalah balik lagi ke dunia. Kalau saya bisa balik ke dunia, fa'akuna, maka saya menjadi minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka besok di akhirat ketika siksa neraka ditampakkan oleh Allah kepada orang-orang kafir, maka orang-orang kafir pada menyesal. Dia membayangkan seandainya Allah mengizinkan untuk balik ke dunia, maka dia pasti akan jadi muslim. Dia akan ikut salat jamaah di Masjid Nur Rahmah, akan ikut pengajian tafsir Al-Quran. Penyesalan, tapi sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah terlanjur masuk ke alam akhirat di mana tidak diterima oleh Allah selain dari amalan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Penyesalan seperti ini kita temukan juga pada ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika sudah datang kematian kepada salah satu mereka, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Maksudnya kembalikanlah saya hidup lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali saya akan beramal saleh pada apa yang sudah saya tinggalkan, yaitu ingin amal saleh di dunia yang sudah dia lewati, yang sudah dia tinggalkan. Ini penyesalan ketika kematian. Maka berarti dua kali orang kafir itu menyesal. Ketika mati, dia mengetahui hakikat segala sesuatu. Dia mengetahui hakikat benarnya ajaran Islam, sehingga menyesal. Kemudian nanti di akhirat menyesal lagi. Kapan itu? Hina taral adzab, ketika melihat siksa api neraka. Berarti siksa api neraka itu ditampakkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir ini sebelum disiksa sudah merasa tersiksa. Sebelum masuk ke dalam neraka, disiksa dalam neraka, sudah tersiksa karena melihat kondisi neraka yang mengerikan. Seperti kita kalau mengalami tabrakan itu kan tersiksa. Tapi hanya melihat tabrakan kita sudah tersiksa juga. Bahkan membayangkan kejadian yang kita lihat kadang-kadang apa? Miris sendiri, ngeri sendiri.
sehingga merasa ngeri padahal dia tidak mengalami tapi hanya melihat saja. Nah, kondisi neraka dihadapkan kepada orang-orang kafir disebutkan oleh Allah pada surat Asy-Syura ayat 45. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha. Engkau melihat orang-orang kafir itu dihadapkan kepada neraka, khashi'ina minadh-dhul, mereka tunduk karena hina, yang ghuruna min tarfin khafi, mereka hanya berani ngelirik saja kepada neraka. Kenapa? Saking ngerinya kondisi neraka, tidak berani melihat dengan terang-terangan, tapi beraninya ngelirik saja, ketakutan mereka. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di akhirat kita diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah menjawab pada ayat 59, "Bala ya qad ja'atka, sungguh telah datang kepada engkau ayati, ayat-ayatku, fakadzdzabta biha, lalu kamu mendustakan terhadap ayat-ayatku, wastakbarta, dan kamu sombong, wa kunta minal kafirin, dan adalah engkau termasuk orang-orang kafir." Jadi dibantah oleh Allah. Dulu di dunia kan sudah datang ayat. Karena Allah tidak mungkin menyiksa hamba tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu, tidak mungkin. Kalau Allah menyiksa langsung tanpa memberikan peringatan, ini dolim Allah, dan Allah tidak mungkin dolim. Maka Allah sudah kirim ayat, yaitu kitab suci, dan Allah sudah kirim Rasul yang membacakan kitab suci. Tapi orang-orang kafir mendustakan. Maka yang dimaksud istakbarta, sombong di sini. Ini sombong maksudnya apa? Menolak kebenaran yang dibawa oleh para Rasul yang dikirim oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bicara tentang definisi sombong. Al-kibru, sombong adalah man bataral haqqa, orang yang menolak kebenaran, wa ghamatan nasa, dan meremehkan para manusia. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka jangan sekali-kali kita meremehkan manusia, karena itu adalah sombong, dan sombong termasuk dosa besar. Diancam oleh Nabi, siapa yang dalam hatinya ada sekecil dzarrah sombong, itu sudah menyebabkan tidak masuk surga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Menolak kebenaran juga jangan. Kita salah diingatkan orang, mestinya terima kasih, jazakumullah khairan, sudah diingatkan. Tidak malah membela diri. Ini pendapat yang lain. Nah, pendapat yang lain milik siapa? Pendapat ulama atau pendapat kamu sendiri? Kalau salah sudah ngaku salah saja, nggak usah membela diri. Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa sombong itu pantasnya bagi orang-orang kafir. Karena di sini Allah mengatakan wastakbarta, kamu sombong, wa kunta minal kafirin, kamu termasuk orang kafir. Maka tidak sepantasnya orang beriman apa? Sombong. Hanya orang kafir yang pantas sombong. Kita tidak boleh sombong. 60. Wa yauma, dan pada hari al-qiyamah, kiamat, tara, engkau melihat alladzina, orang-orang yang kadzabu, dusta, 'alallahi, atas nama Allah, wujuhuhum, wajah-wajah mereka itu muswaddah, menghitam. Alaysa, bukankah fi jahannam, di dalam neraka jahannam, mathwan, tempat tinggal, lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang sombong? Kita jawab, betul ya Allah. Orang-orang sombong pantasnya di dalam neraka jahanam, bukan dalam surga. Karena surga mulia, tidak pantas bagi orang-orang yang menyimpan sifat yang rendah, yaitu sombong ini. Yang dimaksud dusta atas nama Allah adalah menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Mengatakan Allah punya istri, lillahi sahibah. Mengatakan Allah punya anak. Mengatakan Allah punya sekutu. Ini semuanya mendustakan, dusta atas nama Allah. Nah, orang-orang yang mengatakan begitu, semuanya nanti di akhirat wajahnya akan menghitam. Sebaliknya, orang-orang yang beriman kepada Allah, wajahnya akan apa? Memutih di akhirat. Dari mana taunya? Dari ayat yang lain pada surat Ali Imran. Allah mengatakan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ali Imran 106. Pada hari putih beberapa wajah dan hitam beberapa wajah. Sebagian ulama salaf mengatakan yang putih wajahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi selain orang-orang kafir juga siapa? Orang-orang yang ahli bid'ah, yang hitam wajahnya.
Sementara yang putih wajahnya adalah yang sebaliknya. Orang-orang beriman, tapi orang-orang beriman yang ahlus sunnah wal jamaah. Sementara yang menghitam adalah ahlul bid'ah wal firqah. Karena sunnah kebalikannya adalah bid'ah. Jamaah kebalikannya adalah firqah. Jamaah artinya kita melakukan Islam sesuai kondisi ajaran Nabi SAW, sesuai prakteknya para sahabat Nabi SAW. Tidak diubah-ubah. Tidak menjadi Syiah, tidak menjadi Khawarij, tidak menjadi Mu'tazilah dan sebagainya, karena semua firqah-firqah itu munculnya setelah para sahabat pada wafat. Baru muncul kelompok-kelompok sesat yang membawa pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang zalim, orang-orang sombong, tempat tinggalnya, maswanya adalah di neraka jahanam. Nabi menjelaskan dengan lebih rinci di mana orang sombong dalam neraka jahanam. Beliau mengatakan yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah, akan dikumpulkan orang-orang sombong pada hari kiamat. Amsalad dzarri, mereka bentuknya seperti semut-semut kecil, fi suwarir rijal, tapi wujudnya wujud manusia. Yaghsyahumudhullu min kulli makan. Mereka terliputi kerendahan dari segala penjuru. Yusaquna ila sijnin fi jahannam. Mereka digiring kepada satu penjara dalam neraka jahanam. Yusamma bulas. Kalau di sini tertulis bulus ya, tapi dalam kitabnya guru saya Syekh Mustafa Al-Adawi ini diharakati bulas. Nama penjaranya penjara bulas. Ta'duhum narul anyar yusqawna min usarati ahlin nar tinatal khabal. Mereka diberi minum dari tinatul khabal, yaitu nanah-nanah dan darah-darahnya penghuni neraka. Ini bagi orang-orang yang sombong. Maka ini dalil bahwa sombong adalah dosa besar. Dan sombong yang paling dahsyat adalah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ada, maha wujud. Hadis ini riwayat Tirmidzi sahih. Kemudian Allah mengatakan wa yunjillah, dan Allah menyelamatkan alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim, dengan sebab keberuntungan mereka. La yamassuhum, tidaklah mengenai mereka asu, keburukan, yaitu di akhirat. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih, yaitu di akhirat tersebut. Jadi di akhirat dua kelompok. Ada yang disusahkan oleh Allah dengan siksa neraka, ada yang disenangkan oleh Allah dengan kenikmatan surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Yang dimaksud bimafazatihim, mereka diselamatkan oleh Allah dengan keberuntungan mereka, maksudnya dengan sebab keberuntungan yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada mereka. Jadi masing-masing manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kamu besok beruntung masuk surga, kamu besok celaka masuk neraka. Itu sudah ada ketetapannya. Nah, kalau orang sudah ada ketetapan masuk surga, maka itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kenapa diselamatkan? Karena bimafazatihim. Karena sudah ada ketetapan dia selamat sejak dia di perut ibunya dulu. Maka ayat ini semakna dengan sabda Nabi SAW. As-sa'idu man sa'ida fi batni ummi. Orang yang bahagia adalah orang yang ditetapkan bahagia dalam perut ibunya. Wasyaqiyyu man syaqiya fi batni ummi. Orang yang celaka adalah orang yang ditetapkan celaka, yaitu penghuni neraka sejak dalam perut ibunya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, berulang-ulang kita sampaikan bahwa kita semua tidak tahu catatan kita itu adalah orang yang bahagia atau celaka. Kita nggak ngerti. Tetapi kondisi kita sekarang ini sudah menunjukkan kita calon orang-orang bahagia. Karena kita mau sholat, kita mau baca Quran, kita mau pengajian, kita mau berbuat baik. Tinggal kewajiban kita tinggal satu, jagalah kebaikan-kebaikan itu. Karena biasanya orang yang menjaga kebaikan-kebaikan akan dimatikan oleh Allah dalam kebaikan pula. Sebaliknya orang-orang yang suka berbuat jahat, maling, melacur, mabuk, membunuh, dan sebagainya. Nah, itu dia sudah ada tanda-tanda orang celaka itu. Kalau dia pengen selamat dari kecelakaan itu, silahkan dia ubah nasibnya, yaitu dengan menghindari kondisi-kondisi buruk tadi, berubah menjadi orang baik, tobat kepada Allah, maka insya Allah dia akan menjadi orang baik.
Tapi ketetapan kita masing-masing tetap kita nggak ngerti apakah kita dulu ditetapkan celaka atau bahagia. Tapi kita berharap kepada Allah semua kita ditetapkan bahagia. Amin ya rabbal alamin. La yamassuhum su', mereka tidak terkenai keburukan sedikit apapun. Berarti sebaliknya, orang-orang kafir mendapatkan keburukan. Contoh keburukan apa? Contoh keburukan ya tadi, kondisi siksaan neraka jahanam yang mengerikan. Suaranya saja sudah mengerikan. Makanya Allah mengatakan pada surat Al-Anbiya ayat 102 bahwa orang-orang beriman itu la yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar suaranya neraka jahanam. Di suaranya saja tidak mendengar, Pak. Padahal orang-orang dalam surga itu bisa melihat kondisi orang-orang di neraka. Mereka disiksa sangat susah, tapi suara neraka yang mengerikan itu tidak terdengar oleh orang-orang yang beriman. Karena kalau mendengar suara-suara yang mengerikan seperti itu, kita bisa jadi susah juga, padahal di surga tidak ada kesusahan sama sekali. Kemudian walahum yahzanun, tidak sedih, maksudnya di akhirat kelak tidak sedih. Adapun di dunia boleh saja orang beriman itu sedih, susah, sebagaimana juga dialami oleh para nabi-nabi kita. Allah mengatakan Allah itu khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, wakilun, maha mengurusi. Jadi selain Allah itu berarti ciptaan Allah. Karena di sini Allah mengatakan Allah pencipta segala sesuatu. Maka hanya ada dua. Ada kalanya pencipta, ada kalanya makhluk yang diciptakan. Pencipta siapa? Allah. Berarti selain Allah adalah makhluk semuanya. Mau nabi, mau malaikat, mau jin ifrit, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak perlu ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Nggak perlu ada pertanyaan. Allah itu pencipta, kok siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaannya sudah salah. Karena tadi ada kalanya pencipta, ada kalanya yang diciptakan. Kalau Allah sudah pencipta, berarti tidak ada yang menciptakan Allah. Ya Allah itu ada sendiri. Wujuduhu binafsihi, adanya ada sendiri. Tidak seperti manusia. Manusia kalau tidak diadakan Allah baru apa? Kalau tidak adakan Allah tidak ada. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan la yabrahan nasu yatasaalun. Tidak henti-hentinya orang-orang bertanya, hadzallahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Faman khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini pertanyaan bisikan dari setan. Maka Nabi bersabda, kalau ada bisikan seperti dalam hati kita, kita disuruh 4. 1, kita disuruh mengucapkan amantu billahi wa rasulih. Aku iman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ucapan ini maka bisikan akan lenyap. Yang kedua, kita disuruh mengatakan Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau membaca surat Al-Ikhlas, tidak ada masalah. Atau kalimatnya seperti ini berarti tidak ada kul huwanya, ya. Tapi kita baca surat Al-Ikhlas semuanya nggak ada masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita disuruh untuk meludah ke arah kiri 3 kali. Arah kiri sini 3 kali. Kenapa? Sumbernya dari setan. Setan biasanya di arah kiri. Kemudian yang keempat, kita disuruh berlindung dari setan, yaitu mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka boleh kita sambil berlindung membaca ta'awudz, kita sambil meludah ke arah kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diulangi lagi sampai 3 kali. Nah, itulah 4 hal yang diperintahkan oleh Nabi kalau ada bisikan setan seperti itu. Itu jelas dari setan sumbernya. Ayat 63 Allah mengatakan lahu, hanya milik Allah, maqalidu, kunci-kunci as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi, atau kekayaan-kekayaan langit-langit dan bumi. Walladzina, dan orang-orang yang kafaru bi ayatillah, kafir kepada ayat-ayat Allah, ulaika hum, mereka itulah al-khasirun, orang-orang yang rugi. Kunci langit bumi milik Allah. Maksudnya segala urusan di langit bumi ini Allah yang ngatur, Allah yang menghandle-nya, tidak ada yang lain.
Adapun malaikat katanya ada yang bertugas menurunkan hujan, bertugas menggiring awan, itu semuanya atas perintah Allah. Andaikan tidak disuruh oleh Allah, mereka nggak berani menggiring-giring. Ini ada awan, mereka akan diamkan. Tapi kalau disuruh oleh Allah giring, maka mereka giring. Hujan juga begitu. Allah suruh turunkan hujan, turunkan. Tidak berani. Nah, maka semua urusan di langit bumi ini Allah saja yang mengaturnya, tidak ada satupun selain Allah yang mengaturnya. Karena itu siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah berarti rugi mereka. Apa yang dimaksud rugi ini? Apakah rugi maksudnya bangkrut dalam bisnisnya? Tidak. Definisi rugi sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu pada surat Az-Zumar ayat 15. Jadi di awal-awal surat ini, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya mereka pada hari kiamat nanti, yaitu menyebabkan dirinya dan keluarganya masuk neraka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi kaum muslimin, kalau Allah bicara masalah rugi itu bukan rugi dunia, tapi rugi akhirat. Karena dunia hanya fana, sementara. Ada orang bisnis bangkrut, akhirnya utangnya lebih banyak daripada harta yang dimilikinya. Nah, itu namanya bangkrut pailit. Itu rugi kecil itu. Karena di dunia saja fana, habis mati sudah, nggak ada lagi. Ayat 64 Allah mengatakan, "Qul katakanlah, afa ghairallah, maka apakah kepada selain Allah ta'murunani, kalian menyuruh saya a'budu, untuk menyembah, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh." Ayat ini ada kasusnya. Kasusnya orang-orang kafir itu merayu Nabi Muhammad SAW. Hei Muhammad, daripada kita tengkar gara-gara ibadahnya beda, sudah kita kompromi saja. Kamu ikut nyembah Tuhan-Tuhan kami, nanti kami juga akan ikut nyembah Tuhanmu. Atau dengan kata lain, setahun kita nyembah Tuhan berhala, setahun lagi nyembah Allah, datang ke masjid, sholat berjamaah, ngaji Quran. Tapi setahun lagi nanti masuk gereja. Nah, ini ngawur sekali, bodoh banget orang-orang itu. Makanya Nabi mengatakan, ayyuhal jahilun, kalian orang-orang bodoh. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa orang yang menyamakan semua agama berarti orang apa? Bodoh, nggak paham dia. Demikian juga orang yang mencampur adukkan antar agama itu orang bodoh, betul-betul bodoh. Doa bersama di gereja, bodoh sekali itu. Yang mengatakan bodoh bukan saya, Allah ini al-jahilun, orang-orang bodoh. Kenapa? Disuruh nyembah bareng. Nggak bisa nyembah bareng. Ya kamu punya Tuhan, kamu sembah sono. Saya punya Tuhan, saya sembah sendiri. Tidak usah campur aduk begitu. Maka campur aduk agama itu tanda kebodohan seseorang. Nggak punya pendirian. Kalau orang kafir menganggap merekalah yang benar, orang muslim yang salah. Itu dari sisi pendirian sudah bagus itu. Mestinya begitu, orang punya pendirian. Hanya pendirian mereka yang salah saja. Tapi sudah punya pendirian bahwa mereka merasa benar. Ayat 65. Walaqad, dan sungguh-sungguh, uhiya, telah diwahyukan, ilaika, kepada engkau, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 nabi. La in asyrakta, sungguh jika kamu syirik, la yahbatanna, sungguh betul-betul akan binasa amaluka, amalmu. Wala takunanna, dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ayat ini menunjukkan bahwa syirik menyebabkan amal kita hancur binasa. Seandainya seseorang itu ibadah kepada Allah 60 tahun, setelah itu 1 hari sebelum mati dia syirik, habis itu matinya musyrik, semua amalnya 60 tahun gugur semua, sudah. Sebaliknya, kalau ada orang musyrik selama 60 tahun, tapi sebelum mati dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka syiriknya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keindahan ajaran Islam.
60 tahun berbuat dosa tapi ditutup dengan kebaikan, maka seolah-olah tidak pernah berbuat dosa sama sekali, karena seseorang yang masuk Islam dosa-dosanya digugurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang serupa dengan ayat ini, yaitu pada surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu melakukan syirik, sungguh pasti akan hancur dari mereka semua yang sudah mereka lakukan. Tapi diperselisihkan oleh para ulama, bagaimana kalau ada orang Islam kemudian murtad menjadi musyrik, tapi setelah itu dia masuk Islam lagi? Apakah amal-amal yang lalu gugur sehingga harus diulang lagi, ataukah tidak gugur? Misalnya, ada orang sudah haji ketika Islam, habis itu murtad, kan berarti hajinya gugur nih. Tapi dia masuk Islam lagi. Nah, apakah hajinya yang gugur ini tetap gugur atau ikut lagi bersama Islamnya dia yang kedua kalinya itu? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa Islamnya karena balik, maka semua amalnya juga apa? Ikut balik, hajinya ikut balik, sehingga dia tidak wajib haji. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinih," siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu mati kondisinya kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, itulah yang gugur amalnya. Jadi yang gugur amalnya syaratnya apa? Matinya kafir. Tapi kalau matinya muslim, berarti balik Islam lagi, amalnya nggak gugur. Maka dia tidak perlu mengulangi haji lagi. Tapi kalau mau haji lagi silahkan. Tapi hajinya haji sunnah, bukan haji Islam, bukan haji wajib. 66. Balillah, bahkan kepada Allah, fa'bud, maka sembahlah, wakun, dan jadilah kamu minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang dimaksud menyembah Allah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, dia mengatakan setiap kata-kata sembahlah Allah dalam Al-Qur'an itu maksudnya esahkanlah Allah. Tidak cukup menyembah. Karena kalau hanya menyembah Allah, sejak dulu orang-orang kafir menyembah Allah. Husain ditanya oleh Nabi, "Hei Husain, kamu punya Tuhan berapa?" Dia mengatakan ada 7. Yang 6 Tuhan di bumi, yang 1 Tuhan yang di langit. Maka ditanya lagi oleh Nabi, "Kalau kamu susah, kamu pergi kemana?" "Tuhan yang di langit." Berarti Tuhan yang di bumi itu nggak bisa apa-apa. Kalau begitu dibuang saja. Akhirnya Husain masuk Islam. Nah, ini tanda bahwa orang kafir pun sejak dulu sudah menyembah Allah. Hanya mereka menyembahnya tidak tauhid. Allah tidak mau. Allah maunya menyembah itu tauhid. Nah, itulah makna fa'bud, esahkanlah Allah. Jadilah kamu termasuk orang-orang syukur. Para ulama mengatakan syukur ada 3 macam. Pertama, syukur dengan lisan kita. Kita mengucapkan alhamdulillah, saya dapat rezeki nih. Nah, maka teman kita mengatakan, kalau dapat rezeki bagi-bagi dong. Oke, bagi-bagi. Nah, ini syukur lisan. Yang kedua, syukrul arkan, bersyukur dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan melakukan amal-amal ketaatan. Seperti Nabi SAW diberitahu dosa-dosanya semuanya diampuni Allah, maka tahajudnya tambah dahsyat. Ditegur oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, sudah dijamin dosa diampuni, kok enggak malah tidur aja enak? Sama saya di kasur, kok malah tahajud dahsyat?" Maka beliau mengatakan, apakah saya tidak suka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syukrul jinan, syukur dengan hati kita, yaitu hati kita mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga-tiganya harus syukur. Lisan kita syukur, alhamdulillah. Kemudian hati kita syukur, mengakui ini nikmat dari Allah. Kemudian anggota tubuh kita syukur, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk doa istighfar yang paling utama, di dalamnya ada kalimat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzanbi. Saya mengakui nikmatmu kepada saya juga mengakui dosa-dosa saya.
Artinya kita belum syukurnya belum sempurna. Sudah dikasih nikmat tapi masih apa? Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kita akui. Nikmatnya kita akui, dosanya juga kita akui. Karena mengakui kenikmatan dari Allah itu menyebabkan munculnya cinta sama Allah. Mengakui adanya dosa-dosa pada diri kita menyebabkan munculnya kita merendah sama Allah. Nah, ibadah kepada Allah itu kuncinya dua ini. Cinta sama Allah sama merendah kepada Allah. Ini kuncinya. Kemudian ayat 67 terakhir pada pertemuan kali ini, Allah mengatakan wa ma qadarullah, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah haqqa qadrih, dengan sebenar-benar pengagungan kepadanya. Wal ardu, padahal bumi itu jami'an semuanya, qabdatuhu, dalam genggaman Allah. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Was samawatu, dan langit-langit, matwiyatun, dilipat, biyaminihi, pada tangan kanan Allah subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka sekutukan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Maksudnya ketika mereka menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Punya 7 Tuhan. Ini berarti sudah mengagungkan Allah, tapi ngagungkannya tidak sebenar-benarnya. Mengagungkannya hanya sebagian saja, 1/7 saja itu. Mengagungkan Allah harus sebenar-benarnya, total 100%, tidak boleh hanya 1/7-nya. Nah, maka Allah mengatakan orang-orang kafir itu mengagungkannya Allah tidak sebenar-benarnya. Kenapa? Menyembah kok disertai dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka Allah mengatakan, kalau kamu menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, ketahuilah bahwa besok di akhirat semua bumi ini digenggam Allah, semua langit-langit ini di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bagaimana? Kita nggak ngerti karena kita nggak pernah melihat Allah. Yang penting kita percaya saja kalam Allah. Allah mengatakan semua bumi dalam genggaman Allah. Semua langit dilipat dalam tangan kanan Allah. Bagaimana itu? Nggak usah tanya bagaimana. Kita belum pernah melihat Allah kok tanya bagaimana. Nggak perlu. Ini adalah memaksakan diri untuk mengetahui perkara yang gaib. Perkara yang gaib sudah dicerna dengan hati, tidak dengan akal. Dengan akal, nggak nyandak akal kita. Akal kita itu terbatas sekali. Maka masalah-masalah gaib cukup diimani sesuai kalam Allah, sesuai sabda Nabi SAW. Dalam hal ini, Rasulullah sudah menjelaskan lebih detail. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Innallaha yaqbidu yaumal qiyamatil ardh. Allah akan menggenggam pada hari kiamat bumi kita. Wa takunu samawati biyaminihi. Langit-langit ada di tangan kanan Allah. Tsumma yaqul, kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, saya ini raja. Di mana itu raja-raja bumi? Di mana semuanya? Nah, nggak ada yang berani menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan, ada seorang ulama Yahudi datang. Dia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya saya baca dalam kitab kami, kitab Taurat, bahwasanya Allah itu nanti pada hari kiamat meletakkan langit-langit pada satu jari, meletakkan bumi-bumi pada jari yang lain, air, tanah pada jari yang lain, semua makhluk pada jari yang lain. Tsumma yahuzzuhun, kemudian Allah mengguncang-guncang semua makhluknya ini. Tsumma yaqul, kemudian Allah mengatakan, Anal Malik, Anal Malik, sayalah raja, sayalah raja. Dalam riwayat yang lain, Aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi yang dulu sombong-sombong itu di mana? Enggak ada lagi. Nah, Rasulullah ketika mendengar ucapan si Yahudi ini, beliau tersenyum ta'ajjuban, karena takjub dengan cerita yang dia bawakan, wa tasdiqan, dan karena membenarkan ucapan dia. Ini contoh isi kitab Taurat yang apa? Masih asli, yang benar isinya. Maka kemudian Nabi membaca ayat ini, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi. Ibnu Katsir mengomentari hadis-hadis seperti ini, beliau mengatakan, wa tariqu fiha wa amsalihha madhhabus salaf. Mendengar hadis-hadis seperti ini, kita pakai madhabnya ulama salaf. Bagaimana itu? Imraruha kama ja'at bila takyif wala tahrif. Tidak usah diubah-ubah,
ucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi, nggak usah ditafsir-tafsiri. Toh kita nggak pernah melihat Allah. Dan ketika Allah mengatakan bahwa Allah meletakkan langit pada jari, satu jari, itu jarinya Allah tidak seperti jarinya manusia. Manusia jarinya seperti ini, ada 3 kerap begini. Ini kan manusia. Allah bagaimana? Kita nggak ngerti. Udah, pokoknya Allah mengatakan, Nabi mengatakan pada jari, pada jari. Udah, selesai. Tapi tafsirnya gimana? Kita tunggu di akhirat kelak. Mudah-mudahan semua kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.